warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'd. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan ngaji Aqidatul Awam. Kita awali majelis kita dengan kirim Al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladi dzurriyyati jami'an lillahi. Ma yakhwana bi al-rasul alaihi wasallam. Syekhana Zairan Taifah Abdullah Syekh Muhammad wa sallallahu alaihi wa man laysa ilaihim. Wa ila Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Maki. Ila Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Maki. Wa ila Kiai Ustaz Ihya Ulumuddin Allahumma fa'na bi ulumi fid dharain. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kepada iman terhadap kitab-kitab Allah. Nazamnya kemarin kita ulang lagi. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Arba'atun ada 4 min kutubin dari beberapa kitab. Tafsiluha perinciannya adalah Tauratu Musa, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Bil huda dengan petunjuk. Tanziluha turunnya kitab Taurat. Zaburu Dawuda kitab Zabur kepada Nabi Daud. Wa Injilun dan kitab Injil ala Isa kepada Nabi Isa. Wa Furqanun dan Al-Furqan atau Al-Quran ala khairil mala diturunkan kepada sebaik-baik para nabi dan rasul, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mesti kita imani, kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab. Kitab itu isinya petunjuk-petunjuk, aturan-aturan, syariat-syariat terhadap hidupnya manusia ini. Coba kita bayangkan, kita renungi. Kita ini lahir ke dunia ini maunya siapa? Apakah maunya orang tua? Apakah maunya kakek nenek? Kan enggak. Mereka punya rencana juga enggak. Rencana kalau seandainya orang tua dikasih kekuasaan, dikasih kemampuan untuk membentuk fisik kita, tentunya enggak kepingin yang seperti kita, yang seperti sekarang nih. Tentunya pengen lebih ganteng lagi, lebih putih lagi, kan gitu. Apalagi diberi kemampuan untuk menentukan nasibnya. Mesti nggak kepingin yang sekarang. Tetapi semua atas maunya Allah. Kita jadi orang Indonesia, jadi orang Jawa, jadi orang Bali, jadi orang mana-mana, itu semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian untuk apa? Hidup di dunia ini dikirim untuk apa? Coba kita lihat kan sudah beberapa generasi di dunia ini sudah berganti-ganti generasi. Manusia itu lahir, terus besar, kerja, nikah, punya anak, punya cucu, mati. Terus apa cuman begitu saja? Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka dalam Al-Quran itu dikasih petunjuk. Ini loh maksudnya manusia hidup di dunia maksudnya begini. Apakah manusia itu mengira annama khalaqnakum abatha, bahwa kalian itu diciptakan hanya abas. Abas itu kayak sia-sia aja. Kayak orang bikin itu loh, ogoh-ogoh itu. Bikin mahal-mahal besar-besar terus dibakar. Udah gitu aja sudah selesai. Lah manusia ini apakah begitu juga atau bagaimana? Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian setelah diciptakan itu tidak dikembalikan lagi kepada Allah? Maka di dalam Al-Quran itu intinya petunjuk-petunjuk itu. Mulai dari dulu, mulai dari
kitab-kitab dulu begitu. Pokok-pokoknya, dasar-dasarnya sama, hanya nanti syariat-syariatnya saja yang berbeda. Kayak aturan-aturan hidupnya itu, amaliyah-amaliyahnya berbeda. Tapi kalau dalam pokok-pokoknya tentang akhirat, tentang ketuhanan itu semua sama. Semua sama, semua mengajak untuk menyembah kepada Allah dan taat kepada perintah serta larangannya Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi kalau bisa dijelaskan bahwa syariat untuk umat ini itu bertahap sesuai dengan kondisi umat, waktu itu di zamannya masing-masing. Jadi ketika zaman dulu, misalnya contohnya seperti zaman Nabi Adam, itu belum ada orang banyak. Nabi Adam baru punya satu keluarga saja, anaknya lahir kembar. Maka syariat nikah waktu itu ya mesti dengan sedarah, kan, dengan saudara sendiri, kan begitu. Maka syariatnya begitu. Nah, kemudian berkembang, sudah manusia sudah semakin banyak, maka nanti berkembang lagi syariatnya. Akhirnya kemudian diakhiri dengan Al-Quran, penyempurna syariat dan akan kekal terus sampai kiamat. Sehingga syariat-syariat yang sebelumnya, sebelum Al-Quran itu terhapus semua dan tergantikan dengan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sekarang kalau kita saya mau ikut syariat Nabi Musa saja, nggak berlaku. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar itu punya saudara, dulunya orang Yahudi. Maka orang Yahudi ini, dia menerjemah kitab Taurat itu ke dalam bahasa Arab. Kitab Taurat diterjemah ke dalam bahasa Arab. Maka kemudian sama Sayyidina Umar, Sayyidina Umar tertarik ini, mau ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka laporannya, Rasulullah, ini saya punya saudara ini, dia bagus, baik orangnya. Ini dia menerjemah kitab Taurat kepada bahasa Arab. Coba baca. Maka Nabi langsung wajahnya tuh merah, wajahnya tidak suka. Akhirnya setelah itu Sayyidina Umar karena tahu raut wajah Nabi itu tidak suka, maka langsung disembunyikan, tidak jadi. Langsung Nabi bersabda kurang lebihnya, "Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai." Jangankan Tauratnya. Seandainya Nabi Musa saja yang pemilik kitab itu, yang kitab itu diturunkan kepada dia, sekarang ini hidup, lama wasi'ahu illa tibai. Dia nggak akan selamat kecuali ikut aku, ikut syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seluruh syariat-syariat sebelum Al-Quran terhapus dengan syariat Al-Quran. Dan Al-Quran nanti dijelaskan lagi dengan hadis-hadis, karena Al-Quran kan cuma segini, cuma 30 juz. Maka ini kulli, universal. Kemudian nanti diperjelas dengan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan qiyas dan ijma'. Maka ada contoh misalkan kitab Ad-Durrul Mansur fit tafsir bil ma'thur, tafsir Al-Quran dengan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ringkasnya, kitab-kitab sebelum Al-Quran pun juga mesti kita imani bahwa Allah menurunkan kitab-kitab gitu kepada para nabi, para rasul. Sebelumnya sudah kita jelaskan tentang kitab Taurat. Sekarang lanjut kitab Az-Zabur. Kitab yang kedua Az-Zabur, kitab Zabur alladzi nazala ala Daud alaihi salam, yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ataina Dawud zabura. Aku telah berikan kepada Nabi Daud Zabur, kitab Zabur. Dan ini nanti umat sekarang kita ini, umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan bisa menjadi saksi terhadap kebenarannya para nabi, para rasul sebelum kita. Jadi nanti ketika di hari kiamat, seluruh nabi rasul sama Allah ditanya, sudahkah kamu sampaikan risalah aku kepada umatmu? Maka mereka, ya sudah kami sampaikan. Tentu umatnya yang membangkang, mereka membohongkan. Enggak, kita belum dengar. Umatnya yang
tidak mau beriman, tentu mereka membangkang. Maka terjadi perseteruan, terjadi pertengkaran antara Nabi dengan umatnya. Umatnya bilang belum menyampaikan, Nabi yang menyampaikan telah menyampaikan. Nah, maka suruh datangkan saksi. Wahai para nabi, kalau kamu memang benar menyampaikan, siapa saksinya? Maka yang menjadi saksi adalah umatnya baginda Nabi Muhammad. Kita ini jadi saksinya. Loh kok bisa? Padahal kita datang belakangan, kan nggak ketemu dengan Nabi Daud, nggak ketemu dengan nabi-nabi sebelumnya. Kok bisa jadi saksi? Karena diturunkanlah kitab Al-Quran yang isinya menjelaskan kisah-kisah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalian Allah jadikan sebagai ummatan wasata, umat yang adil, umat yang umat yang wasat lah. Umat yang adil, yang diterima persaksiannya, litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi atas kebenaran Nabi dan Rasul. Nanti kita nyampaikan, benar ya Allah, Nabi Daud sudah menyampaikan kepada umatnya. Kemudian nanti yang menjadi saksi atas umat ini, kita ini adalah Nabi Muhammad SAW. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Maka yang menjadi saksi untuk kita adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kemuliaan untuk kita karena Nabi itu sayang kepada kita, kepada umatnya. Tentu kalau sayang itu pasti jadi saksi yang baik, bukan saksi yang mencelakakan. Wallahu alam. Kemudian Al-Injil, kitab Injil alladzi nazala, yang turun Injil ini ala Isa alaihissalam, kepada Nabi Isa alaihissalam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam ila akhir. Wa qaffayna, dan kami susulkan, kami ikuti ala atharihim, atas jejak-jejak Nabi Bani Israel, bi Isa bin Maryam, dengan Nabi Isa ibn Maryam, anaknya putra Maryam. Musaddiqan, yang mana kitab Injil ini membenarkan lima terhadap kitab baina yadayhi, yang sebelumnya, yang di depannya, maksudnya berarti yang sebelum Injil, minat Taurah, yaitu kitab Taurat. Seperti kemarin, Injil itu dari kata najl. Najl itu saripati, pakai jim ya, bukan pakai za, bukan nazala, tapi jim, najl. Injil itu dari kata najl. Najl itu artinya saripati. Sehingga kalau dalam istilah Arab, najlu abih, ini saripati bapaknya, berarti anaknya, keturunannya. Maka kitab Injil itu pun juga saripati dari kitab Taurat. Jadi nggak bertentangan, tidak bertentangan. Hanya amaliyah saja, yang cabangan-cabangan saja yang berbeda. Tapi kalau tentang usul, tentang hal-hal pokok yang pondasi, itu sama. Faqad dakhalaha, sungguh telah masuk pada kitab Injil, apa saja dakhalaha, yang telah masuk kepadanya. Minat tahrif, berupa penyelewengan, distorsi, biaidi aktsar min katib, dari banyak tangan penulis-penulis Injil, min qasawisatin nasara, dari para pendeta-pendeta Nasrani. Dan ini juga kitab Injil sama, juga sudah banyak perubahan. Sudah banyak perubahan. Ditulis tangan oleh orang-orang atau pendeta-pendeta Nasrani. Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, dalilnya mana kok kita ngomong begitu? Bahwa Injil sudah banyak perubahan. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum. Wa minal ladzina, dan di antara orang-orang qalu, yang mereka mengatakan, inna nasara, kami adalah Nasrani, atau penolong-penolong Nabi Isa. Waktu itu maksudnya. Akhadna mitsaqahum, kami ambil perjanjian dari mereka. Fanasu hadzan mimma dzukiru bih, maka mereka melupakan terhadap apa yang diperingatkan kepada mereka. Fa'aghrayna, maka kami, Allah, menumbuhkan bainahum, antara mereka, al-adawata, permusuhan, wal baghdha, dan
kebencian ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa sawfa yunabbi'uhum, dan akan menjelaskan kepada mereka Allah bima, terhadap perkara kanu yasnaun, yang telah mereka perbuat. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, orang Nasrani, qad ja'akum, telah datang kepada kalian rasuluna, utusan kami, yubayyinu lakum, yang menjelaskan kepada kalian, katsiran, banyak sekali, mimma, tentang apapun, kuntum tukhfuna minal kitab, yang telah kalian samarkan dari kitab. Nah, di sini mimma kuntum tukhfuna minal kitab, dari hal-hal yang telah kalian samarkan dari kitab. Jadi orang Nasrani atau orang-orang dari Yahudi juga tentang kitab Taurat, itu hal-hal yang tentang kebenaran-kebenaran di akhir zaman itu mereka tahu, tetapi mereka samarkan, mereka hapus atau mereka rubah, namanya ditahrif. Wa ya'fu, dan Allah telah memaafkan an katsir, dari banyak sekali perbuatan kalian. Nah, ini sebagai dalil kita meyakini, yakin Allah menurunkan kitab Injil, tetapi Injil yang ada sekarang ini juga sudah ditahrif atau sudah dirubah-rubah oleh orang-orang mereka sendiri. Walladzi, dan kitab Injil, yu'tabaru, yang dianggap qoriban, dekat, mendekati, minas sihhati, terhadap kebenaran, bainal anajili, di antara kitab-kitab Injil. Injil banyak sekali sekarang ditulis, versinya banyak. Huwa Injilu Barnaba, yaitu Injil Barnabas. Fa innahu, sungguh Injil Barnaba itu, yukhalifu, berbeda, al-anajila, beberapa kitab Injil, al-mutadawilati, yang beredar, al-haliyati, yang sekarang ini, allati wadu'aha, yang telah menulisnya, Matius, wa Yohana, dan Yohanes, wa Luqa, dan Lukas, wa Markus, dan Markus, mukhalafatan, dengan perbedaan kabiratan, yang sangat. Jadi di antara kitab-kitab Injil yang banyak beredar, menurut para ulama yang ahli, tentunya yang ahli dalam kristolog juga, saya tidak begitu mempelajari, memperdalam itu. Nah, tapi kata para ulama demikian, yang paling mendekati kebenaran itu adalah Injil Barnaba. Injil Barnaba itu yang mendekati kebenaran. Tetapi itu juga, Injil itu juga tidak boleh kita yakini semuanya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Tentu sudah ada juga perubahan-perubahan. Wallahu a'lam. Yang keempat, Al-Qur'anul Karim, kitab Al-Qur'an. Alladzi, yang Qur'an itu, nazala ala nabiyina Muhammad, yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Inna, sungguhnya kami, nahnu, ya kami ini, nazzalna, telah menurunkan, 'alaika, kepada kamu wahai Muhammad, Al-Qur'ana, kitab Al-Qur'an, tanzila, dengan sebenar-benarnya. Wa qala ta'ala, wa anzalna, dan kami turunkan, ilaika, kepada kamu wahai Muhammad, al-kitab, kitab, bil haqqi, dengan benar, musaddiqan, dengan membenarkan. Itu. Kitab Al-Qur'an juga musaddiqan, membenarkan, lima, terhadap kitab baina yadayhi, yang sebelumnya. Quran ini juga membenarkan apa yang ada di Injil, apa yang ada di Taurat. Tentunya membenarkan kitab yang Injil dan Taurat yang asli, bukan yang sudah ada perubahan. Ya, kalau yang perubahan itu sudah sudah nggak benar lagi, sudah tidak orisinal lagi. Tetapi kitab ini, Al-Quran ini juga musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada dalam kitab sebelum Al-Quran. Minal kitab, yaitu kitab-kitab, kitab Injil, kitab Taurat, wa muhaiminan, dan sebagai saksi, sebagai pengawas, alaihi, terhadap kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya benar, coba dibandingkan dengan Al-Quran, ada sisi-sisi kebenarannya, pokok-pokoknya, dasar-dasarnya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra, kami menurunkan adzikra, yaitu Al-Quran, wa inna, dan sungguhnya kami, lahu, terhadap kitab itu, lahafizun, sungguh menjaga. Wa asma'uhu, nama-nama Al-Quran, arba'atun, ada 4 yang masyhur. Al-Quran, yang pertama Al-Quran. Wa tarkul hamzi, kemudian menggugurkan hamzah. Lughatu Quraisy adalah
bahasanya orang Quraisy. Orang Quraisy, orang-orang suku Quraisy itu mereka orang Arab, tetapi mereka dalam bicara sehari-hari itu tidak suka menggunakan hamzah. Tidak menggunakan hamzah. Kayak contoh Nabi ya. Nabi itu bahasanya orang Quraisy. Nabi, ya ayyuhan nabi. Pakai ya terakhirnya. Tapi kalau bahasa aslinya itu dari kata an-naba. Naba itu artinya berita. Dan kemudian nabi itu dari kata nabi. Nabi itu artinya orang yang mendapatkan berita dari Allah, berita yang gaib. Nah, maka aslinya kalau dia ya ayyuhan nabiu gitu. Tetapi kalau orang Quraisy mereka susah itu ngomong hamzah. Mereka orang Arab tapi mengucapkan hamzah itu susah. Maka mereka nabiyu ya ayyuhan nabiyu jahidil kufar wal munafiqin begitu. Termasuk Quran gitu juga, Quran ada hamzahnya, Quran hamzah. Tapi kalau bahasanya orang Quraisy Quran tidak pakai hamzah. Wal kitabu, dan namanya Alkitab juga sama. Wa anzalna ilaikal kitab, kitab. Wa dzikru, dan adzikru, inna nahnu nazzalna dzikra. Maksudnya zikir itu maksudnya Al-Qur'an. Nama lain Al-Qur'an atau julukan-julukannya. Wal furqan, dan juga Al-Furqan. Jadi nama-nama itu ya, kebanyakan nama-nama itu mangkul. Mangkul itu maksudnya diambil dari kata lain. Rata-rata nama itu mesti ngambil dari kata lain. Tidak ada nama yang murni gitu. Jadi kenapa dikatakan Al-Furqan? Dilihat dari sisi Furqan itu artinya kan membedakan, memisahkan. Karena Al-Quran itu menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, maka berarti dia fard atau farid, Furqan, memisahkan. Maka disebut dengan Al-Furqan. Karena dia bentuknya kitab, bentuknya buku, maka dia juga disebutkan Alkitab. Yang gitu. Karena dia menyebutkan hukum-hukum, menyebutkan kisah-kisah, maka disebutkan Az-Zikr. Penyebutan-penyebutan atau cerita-cerita. Begitu. Jadi nama-nama itu diambil dari kata-kata lain, dari sebab-sebab, namanya mangkul. Kama dallat, sebagaimana telah menunjukkan alaihi, atas nama-nama itu, al-ayatus sabiqah, ayat-ayat yang tadi sudah kita baca. Nahnu nazzalna dzikra, tabarakalladzi nazzal furqana, kitab al-furqan namanya. Kemudian syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an, kitab Al-Qur'an. Itu nama-nama Al-Qur'an disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa adadu ajzaihi, jumlah juznya Al-Qur'an, 30 juz'an, ada 30 juz. Wa adadu suwarihi, dan jumlah suratnya 114 suratan. Wa adadu ayatihi, dan jumlah ayatnya, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan 6.616. 6.616. Tentang jumlah ayat ini banyak khilaf, maksudnya perbedaan pendapat. Contoh misalnya kan kayak Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada yang kalau menurut riwayat kita, Hafiz an Asim itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu satu ayat. Nah, tapi dalam riwayat lain, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat tersendiri. Baru kemudian lanjutinnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat tersendiri. Jadi penghitungan ayat itu ada sedikit perbedaan. Maka sehingga jumlahnya kan biasanya kita dengar 6.666. Nah, ini riwayat dari Ibnu Abbas, sepupunya Nabi, 6.616. Wa adadu kalimatihi, kemudian jumlah kalimat-kalimatnya, jumlah kata maksudnya 77.934 kalimah. Wa adadu hurufihi, dan jumlah hurufnya, sampai hurufnya dihitung. Coba saking otentiknya Al-Qur'an. Coba ada nggak yang ngitung hurufnya Injil berapa? Yuk, beda versi ya beda jumlah. Nah, tetapi ini sampai Al-Qur'an saking otentiknya, sampai jumlah hurufnya bisa dilacak.
Masih asli. Jumlah hurufnya 333.671 harfan. Wa hadzal kitabul aziz, dan kitab aziz ini, kitab yang agung ini, qad hafidhahu, sungguh telah menjaganya Allah hatta wasala, sampai ilaina, kepada kita, biduni tahrifin, dengan tanpa perubahan atau tanpa penyelewengan, wala tabdilin, dan juga tidak ada perubahan. Apakah ada orang yang mencoba merubah Al-Quran? Banyak, gitu. Banyak. Yang itu sering tuh dapat WA, hati-hati beli Quran cetakan ini, ada surat baru, kan ketahuan. Gitu. Walaupun ada orang yang mencoba, ada, tetapi mesti ketahuan. Mesti ketahuan. Nah, jadi apa namanya? Itu sudah janji Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Bukan berarti ini ada orang yang mencoba memalsukan. Banyak orang yang mencoba memalsukan. Dia bikin cetakan banyak besar langsung diedarkan. Tetapi itu pasti ketahuan. Wah, ini salah. Beda huruf aja atau beda harokat saja atau kurang sedikit, itu mesti langsung ketahuan. Masya Allah. Wa kanal mushaf, dan adalah mushaf, fi jami'il atwar, dalam setiap generasi, al-mukhtalifati, yang berbeda-beda, muhaimanan alaihi, diawasi, itu terawasi. Semua mushaf-mushaf yang ada, yang beredar di seluruh dunia, dan setiap generasi yang berbeda-beda itu terawasi atau dipantau terus, bi'ala fil uluf, dengan jutaan minal hafadhati, dari para penghafal Al-Quran, fi jami'il alam al-islami, di dalam dunia Islam. Di mana-mana ada para penghafal Al-Quran, itu mengawasi, mengontrol, benar nggak nih Quran yang ada, nih mushaf-mushaf yang ada. Wala tazalu, dan tidak henti-hentinya al-halu, kondisi kadzalika demikian, ila asrinal hali, sampailah zaman kita yang sekarang ini. Dari dulu, mulai zaman Nabi, begitu. Para penghafal Al-Quran tuh sebagai apa namanya, monitor. Nah, dicek mushaf-mushaf yang ada. Begitu terus generasi berikutnya sampai sekarang kita nih begitu. Hadza kulluhu, ini semua, misdaqu qaulihi, adalah sebagai saksi kebenaran atas firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sungguhnya kami menurunkan al-dzikra, itu Al-Quran, wa inna, sungguhnya kami Allah, lahu, terhadap Al-Quran itu, lahafizun, sungguh benar-benar menjaga. Masya Allah. Ini tentang kitab-kitab yang mesti kita yang yakini. Ya, sedangkan yang kita ikuti dan kita amalkan tentunya kitab Al-Quran. Nah, tapi hanya kita tetap meyakini, harus yakin benar-benar Allah menurunkan juga kitab-kitab sebelum Al-Quran kepada nabi-nabi tertentu. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya? Oke. Okay. Aturannya yang ngatur suratnya. Ya. Dan yang kedua, yang Rasul turunnya itu belum kitab-kitab. Oke, baik. Yang pertama, pembukuan Al-Quran. Kalau kita yang tahu, surah pertama yang kuturunkan Iqra. Kenapa malah Iqra ditaruh di akhir? Nah, harusnya kan Iqra di awal, karena dia pertama kali turun. Kan gitu. Kenapa sekarang yang di mushaf ini malah di akhir? Memang turunnya itu sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keperluan. Ketika di Mekah, umat itu masih belum siap zahir batin untuk menerima perintah-perintah syariat. Itu. So, perintah sholat tuh sudah 10 tahun di Mekah baru datang sholat. Maksudnya sudah 10 tahun Nabi dakwah, keliling-keliling 10 tahun loh, baru datang perintah sholat 5 waktu. Sebelumnya masih belum ada perintah. Apalagi puasa sudah pindah ke Madinah, baru datang puasa. Kan gitu. Lalu di Mekah apa? Justru yang di Mekah itu adalah untuk keimanan-keimanan tentang akhirat, tentang
tauhid. Begitu ketika ayat-ayat turun di Mekah. Justru kayak kalau kita lihat ya di mana, di mushaf itu surah-surah yang makkiyah itu banyak yang di akhir-akhir, kayak surah-surah At-Takwir, surah Waqiah gitu-gitu tuh makkiyah, yang cerita tentang kiamat-kiamat tuh turun-turun di Mekah. Itu malah di akhir-akhir juz. Tapi malah di awal-awal tentang haid, kemudian tentang cerai, gitu. Itu malah di awal-awal di surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, seterusnya. Nah, memang turunnya Al-Quran itu sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keperluannya, kebutuhannya. Nah, adapun penyusunan Al-Quran itu juga langsung wahyu dari Allah. Letakkan Al-Fatihah di awal, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Begitu. Dan itu setiap Ramadan Nabi itu tadarus, fayudari suhul Quran. Nabi itu dengan malaikat Jibril itu tadarus. Maksudnya tadarus itu satu baca, satu menyimak. Kadang Nabi baca, malaikat Jibril nyimak. Kadang malaikat Jibril yang baca, Nabi menyimak. Itu setiap Ramadan begitu. Maka diikuti oleh kita, oleh ulama-ulama kita, buat tadarus. Nah, satu baca, satu menyimak. Bukan satu baca yang lain meninggal. Baca kemudian disimak. Jadi memang penyusunan Al-Quran itu juga wahyu juga. Maksudnya memang disampaikan demikian. Jadi ketika Nabi mudarosah atau tadarus dengan malaikat Jibril ya dari awal, maksudnya dari Al-Baqarah terus begitu sampai terakhir. Jadi bukan dari Iqra dulu, tidak. Kemudian selanjutnya tadi kitab-kitab itu kan turunnya tidak terus, tidak berurutan langsung, maksudnya tidak habis ini kadang-kadang ada gangnya. Nanti di selepas ini akan kita bahas ada namanya kitab, ada namanya suhuf, sahifah. Kalau sahifah itu lembaran-lembaran, jadi bukan bentuknya kitab. Kayak ada Nabi Syith itu anaknya Nabi Adam. Anaknya Nabi Adam. Itu kan istilahnya generasi kedua lah, maksudnya mungkin kita begini kan. Itu juga punya sahifah, punya lembaran. Ya isinya apa? Wallahu a'lam kita nggak tahu. Tapi para ulama menjelaskan ada sahifah juga yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Bahkan termasuk Nabi Musa juga sebelum dapat kitab Taurat juga punya suhuf, punya sahifah. Inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf itu artinya sahifah. Dari jamak kata. Kalau suhuf itu beberapa lembaran. Tapi dia bentuknya lembaran saja karena sedikit tipis, sehingga dikatakan sahifah atau suhuf. Tapi kalau sudah begini tebal, kemudian dibukukan, namanya kitab. Nah, jadi bahkan ketika setelah Nabi Adam pun, baru Nabi Syith itu beliau punya sahifah. Tapi Nabi Syith kan tidak disebutkan dalam Al-Quran nama beliau, tetapi beliau juga termasuk Nabi, dan itu diturunkan kitab suhuf juga atau sahifah. Kemudian berapa sahifah yang diturunkan, itu totalnya semua kita tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian isi-isinya apa, sebagian membahas ada kalau Nabi Daud suhufnya Nabi Musa isinya hikmah, kalam-kalam hikmah. Begitu juga kalau suhufnya Nabi Ibrahim tentang beberapa syariat dan seterusnya. Itu tentang kitab-kitab yang sebelum Al-Qur'an. Gitu enggak? Jadi begitu juga tadi kalau misalkan setelah Rasul ini belum ada kitab, berarti Rasul yang setelahnya atau Nabi yang setelahnya meneruskan syariat yang sebelumnya. Seperti kita nanti akhir zaman nanti Nabi Isa turun. Apakah? Karena Nabi Isa punya Injil tuh. Kemudian turun nanti di akhir zaman. Mana nanti yang dipakai? Pakai Injil atau pakai Al-Quran? Nah, karena Nabi Isa turun selepas Nabi Muhammad SAW, maka beliau statusnya Nabi yang jadi umatnya Nabi Muhammad. Maka beliau juga meneruskan syariatnya Al-Quran. Gitu. Syariat Al-Quran. Gitu nggih. Nah, ada lagi yang bertanya? Oke, semoga Allah fahamkan kita, Allah istiqomahkan, Allah kuatkan iman kita, Allah wafakan dalam iman. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.